Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan melayakkan kita lagi untuk beribadah kepadanya. Dan saat ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema konsekuensi hidup dengan landasan firman Tuhan dari Amsal pasal 10 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena cinta kasih-Mu lah yang telah menyertai kehidupan kami, dan Tuhan juga yang melayakkan kami untuk beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur juga kami boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dan hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca Alkitab kita sebagai landasan perenungan kita pada pagi hari ini dari Amsal pasal 10 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada saat ini adalah konsekuensi hidup. Kita tentunya menyadari bahwa semua hal yang kita lakukan dengan kehidupan kita memiliki konsekuensi. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan, entah itu pilihan yang mudah ataupun pilihan yang sulit. Dari semua pilihan itu, kita harus mengambil keputusan yang menentukan sikap serta tindakan kita. Dan semua sikap serta tindakan kita itu tentunya memiliki konsekuensi, entah itu baik atau tidak baik, indah atau buruk. Melalui firman Tuhan kali ini kita akan merenungkan tentang konsekuensi hidup yang dihadapi oleh orang benar dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Respon seseorang terhadap situasi dan kondisi yang dihadapinya tentunya akan terlihat sangat berbeda tergantung dari apa yang dipercayai dan diimaninya. Dari respon itulah ia membangun cara hidup serta kebiasaannya, sehingga orang dapat mengenal apakah ia seorang beriman ataukah orang yang menolak Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama apa kata firman Tuhan tentang konsekuensi hidup orang yang tak beriman dan orang yang beriman. Yang pertama adalah konsekuensi hidup orang yang tidak beriman. Firman Tuhan ini menunjukkan beberapa ciri orang fasik atau orang yang tidak diperkenan Allah. Allah tidak berkenan atas apapun sikap dan tindakan orang fasik beserta dengan seluruh milik mereka. Ada orang yang mungkin berpikir bahwa pemberiannya yang banyak bagi pelayanan Tuhan akan dipandang oleh Tuhan, meskipun ia mendapatkannya dengan cara yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan kehendaki adalah keimanan serta praktek hidup seseorang itu berjalan secara sinkron atau selaras. Memberi kepada Tuhan dari sesuatu yang diperolehnya dengan cara yang tidak diperkenan Allah hanya akan mendatangkan penghukuman Allah. Konsekuensi hidup bagi orang tidak beriman sangatlah jelas, yaitu yang pertama kita lihat di ayat yang kedua. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Mengapa dikatakan bahwa harta bendanya tidak berguna? Karena harta bendanya tidak dipakainya untuk membangun imannya di dalam Tuhan. Sebaliknya ia memakainya untuk mengejar kenikmatan hidup dan popularitas semata. Karena itu harta bendanya tidak akan pernah membuatnya merasa cukup dan berbahagia dalam menikmatinya, karena tidak ada berkat Tuhan di sana.
Sebaliknya harta bendanya menjadi jerat baginya untuk terus berkubang di dalam dosa. Orang seperti ini seringkali sombong ataupun sebaliknya berkeluh kesah dan tidak ada ucapan syukur yang keluar dari bibir mulutnya. Yang kedua adalah di ayat yang ke-3b, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Doa dan kerinduan dari orang ini tidak mungkin didengar oleh Tuhan, karena hanya akan dipakainya untuk memuaskan hawa nafsunya dan membuatnya makin berkubang di dalam dosa. Yang ketiga adalah di ayat yang ke-4a dan ayat yang ke-5a firman Tuhan berkata, tangan yang lamban membuat miskin, siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Di sini firman Tuhan menyamakan orang yang malas dengan orang yang fasik. Karena apa? Karena orang malas tidak menghargai bakat, talenta, karunia, serta berkat yang Tuhan berikan baginya. Orang yang malas juga disetarakan dengan orang yang masa bodoh dengan semua hal yang ada di sekitarnya, asalkan dirinya aman dan nyaman. Tuhan tidak berkenan dengan orang yang malas, juga orang yang cuek. Orang beriman merupakan orang yang berjuang dan bekerja keras untuk mewujudkan janji Tuhan baginya. Hal yang keempat adalah Allah tidak menghendaki mulut yang lalim. Kita akan melihat di ayat yang ke-6b. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Di sini kembali lagi mengingatkan bahwa Allah tidak menghendaki orang yang bermulut jahat. Ia menyembunyikan kata-kata baik dan kata-kata membangun tidak diucapkannya. Malah ia berkata-kata manis tetapi menjerat orang lain, atau sebaliknya ia berkata-kata kotor dan jahat terhadap sesamanya. Ia menggunakan kata-katanya untuk mencari keuntungan diri sendiri atau mengejar kepentingan diri sendiri. Itulah orang yang fasik, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Hal yang kedua adalah konsekuensi hidup orang beriman. Dari bagian ini kita akan melihat hal yang pertama adalah menang atas maut. Dari ayat yang ke-2b, firman Tuhan berkata, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Maut di sini bukan berarti kematian secara fisik, karena tubuh manusia memang dapat mengalami kematian. Namun maut di sini berarti penghukuman kekal. Artinya bahwa orang percaya mungkin akan mengalami kematian secara fisik, kecuali mereka yang diangkat oleh Tuhan selagi mereka hidup, seperti Nabi Elia. Namun mereka tidak akan mengalami kematian kekal di alam maut, karena ada darah Kristus yang sudah menebus dan membenarkannya sehingga ia layak di hadapan Allah. Yang kedua adalah Tuhan menjamin hidup orang benar. Kita melihat dari ayat yang ke-3a firman Tuhan berkata, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita. Selama manusia hidup di dunia ini, ia tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Entah itu orang percaya, apalagi orang yang tidak percaya. Entah itu penderitaan karena sakit penyakit atau penderitaan karena kondisi dunia ini. Namun, bagi orang percaya, penderitaan bukanlah penghukuman Allah dan bukanlah akhir dari segalanya. Karena penderitaan sebenarnya adalah alat Tuhan untuk membawa orang percaya mengalami Allah dan hidup berkemenangan. Allah pasti menyediakan berkat-Nya yang terindah bagi orang percaya yang menang dalam iman menghadapi pergumulan kehidupannya. Yang ketiga adalah hidupnya menjadi maksimal. Kita lihat dari ayat 4b dan ayat 5a firman Tuhan berkata, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Salah satu sifat dan sikap yang dimiliki orang percaya yaitu ia menghargai bakat, talenta, serta karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Dan dia mengelola semuanya itu dengan maksimal sehingga menjadi berkat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Allah pasti memberkati orang yang giat bekerja dan mengembangkan semua potensi yang telah dikaruniakan Allah baginya. Yang keempat adalah berkat Tuhan atas orang beriman. Kita bisa lihat di ayat yang ke-6a. Berkat ada di atas kepala orang benar. Bapak Ibu Saudara, sesuai janji firman Tuhan bahwa orang benar akan mendapatkan bagian bukan hanya harta dan kemuliaan di dunia ini, tetapi juga harta dan kemuliaan kekal.
Raja Daud berkata dalam Mazmur 23 ayat 6 bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti dia sepanjang umur kehidupannya. Demikian juga dengan kita. Selama kita hidup di dalam kebenaran Allah, maka berkat-berkat Allah akan senantiasa tercurah bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perenungan ini sungguhlah dapat kita lihat tentang konsekuensi hidup orang yang berada di dalam kebenaran Allah, yaitu mereka akan mendapatkan berkat-berkat dari setiap janji firman Tuhan yang mereka yakini dan mereka aminkan. Sebaliknya bagi orang fasik atau orang yang tidak percaya, maka bagian mereka adalah kebinasaan kekal. Mungkin di dunia ini mereka dapat terlihat hebat, tetapi sebenarnya kehidupan mereka sedang menuju pada kematian atau kebinasaan kekal. Sebagai orang beriman, marilah kita bijak dalam mengambil keputusan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berespon dengan benar tentang segala situasi dan kondisi, serta menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang memberkati kami dan menasihati kami. Bagaimana kami seharusnya menjalankan hidup sebagai seorang yang beriman. Karena setiap keputusan, respon, dan tindakan kami akan sangat mempengaruhi konsekuensi hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghargai setiap potensi yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dengan mengelolanya secara maksimal bagi kemuliaan-Mu dan menjadi berkat yang membangun orang lain. Jauhkan kami dari sikap seperti orang fasik yang puas diri dan menjadi angkuh dengan apa yang dimilikinya, atau sebaliknya Tuhan, kami menjadi orang yang pesimis Tuhan, yang meragukan Tuhan karena semua penderitaan yang harus kami hadapi. Tolong kami Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami pada seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami tetap mendukung di dalam doa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong dalam pemulihan berbagai sektor pemerintahan yang ada akibat dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, berkati pemerintah kami dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemulihan kesehatan bagi bangsa kami Tuhan. Masyarakat yang masih terpapar hingga saat ini Tuhan, biarlah boleh mendapatkan kesembuhan. Para tenaga medis juga Tuhan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Pelaksanaan vaksin dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga kesadaran masyarakat boleh tumbuh Tuhan untuk menjaga kesehatannya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk gereja kami, Gereja Kristus Bandung. Kiranya Tuhan, Engkau menganugerahkan kesehatan kepada kami semua. Yang sakit, mari Tuhan Engkau lawat dan Tuhan sembuhkan. Yang dalam masa pemulihan juga Tuhan, biarlah mereka boleh dipulihkan secara sempurna. Tuhan Yesus, bagi jemaat yang bekerja Tuhan di luar rumah, biarlah Tuhan Engkau melindungi dan Engkau berkati semua pekerjaan kami jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pelayanan kami Tuhan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa boleh kami rasakan melalui berbagai persekutuan maupun ibadah yang kami lakukan. Engkau memberkati hamba-Mu, Pendeta Amir, dan juga hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk seluruh majelis jemaat dan aktivis Tuhan, sehingga kami boleh bergandengan tangan dan bersatu hati Tuhan untuk membangun gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, inilah doa Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.